Hai, I'm Wisnu Kumoro and welcome back to my channel. Dan di video kali ini gue pengen ngomongin mengenai Asus Zenfone 6. Apakah ini masih relevan? Let's talk about it. Asus Zenfone 6 ini sebenarnya sebagai sebuah smartphone cukup menarik ya, karena di saat-saat waktu peluncurannya, yaitu adalah tahun lalu, itu cukup mencuri perhatian karena spesifikasinya sebenarnya tidak main-main pada waktu itu. Smartphone ini menggunakan Snapdragon 855 dan ini secara spesifikasi jauh lebih monster daripada kebanyakan smartphone yang ada di Indonesia pada saat ini. Jadi, apakah masih relevan sebenarnya memiliki Zenfone 6 pada tahun 2020, khususnya di kuartal 1 2020? Karena ini gue bikin videonya di bulan Maret 2020, jadi ya udah lama banget ini rilisnya, dan gue nggak pernah bahas sedikit pun di channel gue, jadi ya, mari kita bahas. Ini adalah unit yang gue terima dari Asus Indonesia untuk dijajal dan gue baru buka sekarang. Sebenarnya kalau kalian cek di beberapa channel gadget yang lain juga, mereka baru membahas hal itu karena memang baru diterima unitnya, jadi kita baru bahas ya. Dan ini adalah warna yang spesial, yaitu adalah warna silver, karena sebelumnya warnanya bukan silver dan ini adalah warna baru, jadi gue juga pengen sekalian lihat kayak gimana. Dan ini kotaknya kayak gini ya, kotaknya ada tulisan 6-nya dan Zenfone, dan garansinya sudah TAM Era Jaya. Jadi secara distributor besar, tapi entah kenapa barangnya sulit sekali didapatkan. Gua nggak tahu kenapa. Kemudian di bagian belakangnya ini banyak banget penjelasan mengenai pembuatannya di mana. Ini dibuatnya di Satnusa Persada seperti biasa ya, Asus ya. Kemudian juga di sini ada emailnya, kemudian juga ada spesifikasinya sedikit di sini dan sedikit gue bacakan. Di sini warnanya silver, kemudian ini 6 GB RAM-nya, kemudian storage-nya 128 GB, layarnya 6,4 inci Full HD, kemudian LTE, dual SIM, Snapdragon 855. Kemudian kameranya ada 48 megapiksel dan 13 megapiksel. Kemudian juga ini isinya with headset dan juga bumper, atau maksudnya case ya. Dan ya, ini dibuat di Indonesia. Ya, ini cukup detail ya kalau kotaknya Asus. Jadi mari kita buka. Sebenarnya gua tuh jarang ngebahas Asus Indonesia ya, terutama di bagian smartphone-nya, itu karena menurut gua mereka kurang fokus gitu. Jadi mereka fokusnya ke laptop dan laptop ya. Jadi untuk smartphone kurang fokus. Kalian bisa lihat aja di Zenfone 6 ini berapa sering kalian ngelihat campaign marketingnya. Gue rasa jarang. Itu karena memang fokusnya belum ke smartphone. Apalagi yang flagship. Mereka biasanya fokusnya ke Zenfone Max Pro M2 gitu. Yang kayak gitu-gitu. Yang penjualannya bisa gue bilang lebih cepat ketimbang si flagship ini. Jadi ya patut disayangkan sebenarnya ya, selevel Asus ini belum fokus, padahal punya spek yang menurut gue nggak main-main pada zamannya. Dan ini plastiknya gue buka dulu. Gue bukanya hati-hati karena ini adalah unit pinjaman, bukan punya gue. Jadi gue bukanya pelan-pelan. Prinsipnya gitu, kalau merupakan pinjaman itu harus dijaga baik-baik, sama kayak hidup kita. Ya, itu pinjaman dari Tuhan. Oke, kita lihat isinya seperti apa. Ini gue buka. Oh, oke. Flip camera, ya sudah tahu, ya. Kameranya bisa di flip, gue udah tahu. Oke, kemudian ini adalah unitnya, DeFi Ordinary. Kemudian ini adalah spesifikasinya, dan lucu sih ngeliat tulisan ini, latest flagship Qualcomm Snapdragon 855. Udah bukan 855 yang terbaru, sekarang 865 paling baru. Kemudian ya Corning Gorilla Glass 6, kemudian flip camera, ya oke lah. Ya, sekarang kita lihat ini isinya. Di sini ada yang tadi dibilang bumper tadi ya. Ini bumpernya, bumpernya ada di sini. Nih Mika, sebenarnya terbuat dari Mika, jadi lumayan tough. Ini ada stiker-stiker IMEI-nya. Kemudian ini ada panduan penggunaan dan juga garansi ya di sini, dan ada juga SIM ejector. Oke, ini udah nih, rapiin dulu bentar. Kemudian ini tadi ya di sini, dan ini unitnya. Untuk ngambil unitnya gini, aduh agak ribet. Ini unitnya warna silver, nanti akan gue buka ya. Kita lihat dulu isi kotaknya. Di sini isinya masih ada. Ini ada
kabel, oh ini earphone, sorry, ini earphone sama ear tipsnya, ya begini aja udah. Kemudian ini adalah kabel chargernya yang sudah Type C. Kemudian ini adalah kepala chargernya. Untuk kepala chargernya di sini voltasenya adalah 18 watt. Di sini sampai 18 watt, 10 sampai 18 watt, ya. Kemudian udah, isinya cuma itu aja. Dan dari isinya ya begitu doang sih memang. Gue actually kurang paham harganya berapa sebenarnya. Cuma menurut gue harganya harusnya semakin murah lagi makin kesini karena udah lama juga nih handphone sebenarnya. Cuma di Indonesia aja belum lama. Ya kemudian di sini nih kelihatan keunggulannya dari Snapdragon 855-nya, kemudian layarnya yang menurut gue highlightnya adalah di Gorilla Glass 6-nya ini sih sebenarnya menurut gue karena tough banget berarti. Kemudian flip kameranya ini 48 megapiksel dan 13 megapikselnya ini kameranya depan belakang, artinya bisa sebagai kamera depan dan sebagai kamera belakang karena bisa flip. Dan sensornya pakai Sony IMX586, itu keren karena bisa 4K, kemudian juga FPS-nya bisa tinggi ya, jadi keren itu sensor Sony-nya. Dan kalau kita buka ini, teng, wow, cakep sih sebenarnya. Ini cakep sih. Gue suka sih sama warnanya, beneran deh. Gue suka sih sama warna silver ini. Warnanya menurut gue nggak murahan. Ya gitu deh ya, agak gimana ya, warnanya nggak biasa aja gitu. Sedangkan kalau ini menurut gue warnanya masih netral, meskipun dipakein ini tadi nih ya tidak jauh banyak berbeda gitu maksudnya. Karena banyak ya handphone flagship yang kalau dipakein case itu warnanya jadi lebih gimana gitu. Tapi kalau ini kayaknya tidak banyak berbeda dan nggak keganggu juga flipnya sama ini. It's nice. Oke, dan gue coba nyalain ya. Masih bisa nyala kan? Karena udah kelamaan ada di tempat gue nggak dibuka-buka. Oke, ini ada preview untuk flipnya. Wow. Nice. Dan di sini ada Smart Key, di mana ini bisa digunakan sebagai Google Assistant. Dan juga kalau ditahan ini bisa langsung nyalain Google Assistant-nya atau mungkin bisa di custom ya. Ini Smart Key-nya ada di sini, bisa ditekan di sini, jajal. Oh, belum bisa ya, baru penjelasan aja. Tapi ada di sini Smart Key-nya. Jadi bisa kalian custom sesuka hati. Karena ini menggunakan Snapdragon 855, sebenarnya menurut gue ini bukan handphone yang jelek. Sama sekali bukan, karena 855 meskipun sudah ada yang baru 865 tetap canggih sebenarnya karena itu adalah prosesor yang banyak digunakan oleh flagship yang bahkan masih bertahan sampai sekarang. Jadi untuk kebutuhan konten kreator, untuk kebutuhan processing yang tinggi, sebenarnya 855 ini sangat mampu. Contoh activity berat untuk menggunakan 855 misalkan kayak editing video atau mungkin rendering video menggunakan smartphone itu gampang banget. Atau perekaman menggunakan resolusi yang tinggi, itu juga bisa pakai 855 ini. Misalkan kalau kita nyalain kameranya, dan untuk hasil perekaman yang sebenarnya nggak malu-maluin, karena ini bisa merekam bahkan hingga 4K 60 fps. Karena memang ini dimungkinkan berkat dari sensornya, bisa sampai 4K 60 fps. Jadi ini keren dan lagi ada fitur seperti ini, dimana kita bisa menggeser lensanya, ya bahkan kalian bisa melihat behind the scene gue, ya. Iya, itu kamera gue. Jadi ya bisa berputar seperti ini secara langsung ya, lensanya berputar tuh, ruang berantakan di luar juga kelihatan barusan, ya keren banget kan. Dan overall, apakah Zenfone 6 ini masih relevan di kuartal 1 2020? Jawabannya adalah tergantung kalian nyarinya apa. Kalau kalian adalah sisi yang lebih rasional, kalian mencari spesifikasi, menurut gua ini adalah hal yang cocok buat kalian. Karena spesifikasi ini masih sangat layak bahkan sampai 2021. 855 menurut gua belum habis-habis banget, jadi ya ini masih relevan. Tapi kalau kalian mencari sesuatu yang lebih emosional, sesuatu yang lebih merepresent identitas kalian, kemudian yang keren untuk dibawa atau ditunjukin ke orang-orang, sesuatu yang terkait sama status sosial, menurut gue ini nggak relevan lagi. Karena dari sisi desain, kecuali warnanya memang lebih cantik, tapi fingerprint di bagian belakang, kemudian juga ya desainnya menurut gue tidak terlalu cantik, lebih maskulin memang, tapi ini adalah sebuah fatal point kalau buat gue ya dari sisi desain,
Jadi menurut gue kurang relevan untuk orang-orang yang mengejar sisi emosional. Tapi kalau kalian ngejar rasionalnya, ini adalah sesuatu yang relevan banget. Jadi tergantung kalian seperti apa. Untuk produktivitas, untuk kerja, untuk hal-hal yang mungkin praktikal, menurut gue ini cocok banget. Tapi untuk hal-hal yang emosional, kalian bisa cari opsi yang lain. Dan sekian video kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, silahkan like dan subscribe. Dan kalau kalian suka banget, silahkan di-share ke teman-teman kalian. Kasih tahu kalau Wisnu Kumoro bikin video tentang Zenfone 6. Akhirnya. Dan juga terima kasih kepada Asus sudah meminjamkan device ini. Akan gue kembalikan segera, ya. Dan Wisnu Kumoro pamit. Dadah.